Ya, emas berhasil naik dan tembus level 3345, salah satu resisten penting yang memang sampai 3 hari terakhir yang lalu kita sempat mengalami rejection yang sangat kuat. Nah, kali ini kira-kira apakah dia akan tembus level 3400 segera atau mungkin akan terjadi penolakan, atau dengan kata lain terjadi penurunan kembali di bawah 3345. Ini dia ulasannya. Ya, seperti yang terlihat US dollar lanjutkan penurunan dan persis dengan apa yang kita harapkan ya. Posisinya dia reject atas dan kemudian gagal, kemudian dia mulai penurunan. Nah, sekarang yang kunci utama yang kita tunggu-tunggu adalah level ini yang kita curigai sebagai level terendah dari wave ketiga, kemudian nantinya akan melanjutkan untuk penurunan wave kelima seperti yang kita tunggu-tunggu dari sejak beberapa bulan terakhir. Oke, berarti catatannya gini teman-teman, kalaupun misalkan data ekonomi nanti malam relatif bersinggungan dengan data Indonesia Jobs Scam, in case ternyata Indonesia Jobs Scam-nya lebih rendah tapi kemudian PPI-nya malah lebih tinggi, maka itu harusnya strong dollar yang kemungkinan itu akan menjadikan dia kembali terpantau atau rebound dengan harapan bahwa dia tertahan flat, sideways atau apapun namanya yang sifatnya mungkin membatasi pergerakan tersebut. Kenapa? Karena masih ada faktor ketidakpastian lainnya terkait dengan tarif dan juga masih menunggu terkait dengan FOMC meeting tentunya. Nah, tapi terlepas dari itu, dengan harapan bahwa dia akan sideways, ujung-ujungnya nanti akan kita tentukan dari FOMC meeting minggu depan ya. Nah, atau mungkin juga terkait dengan efek dari geopolitik. Tapi saya abaikan geopolitik tersebut. Saya lebih concern dengan data ekonomi Amerika sendiri, lalu kemudian juga dengan kebijakan tarif Donald Trump. Kalaupun misalkan kita asumsikan bahwa ketidakpastian masih tetap membayar ekonomi, maka seharusnya yang akan kita lihat adalah penurunan dari US dollar. That means positif untuk gold, negatif untuk negatif untuk mata uang positif juga untuk mata uang lainnya yang berseberangan dengan US dollar. Nah, berarti akan ada potensi penguatan dari sisi pound sterling. Itu pun dengan catatan selama area ataupun support resistennya tidak dilanggar. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Posisi yang berikutnya yang perlu kita pantau atau waspadai adalah US Treasury yield-nya. Ternyata area yang kemarin sempat mengalami kenaikan pun mengalami rejection, persis dengan apa yang kita bahas di video kemarin. Otomatis yang kita lihat saat ini jelas penurunan yang akan berlanjut dengan level terendah adalah di candlestick yang hijau ini. Itu adalah di tanggal 6 Juni dengan level terendah sekitar 4,375%. Artinya cukup dekat dengan level yang saat ini sedang terjadi di 4,40. Oke, catatannya, kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus zona ini, maka harusnya dia akan mengincar support berikutnya yang ada di 4,30-an. Berarti kita bisa berharap bahwa emas masih lanjutkan kenaikan. Di sisi lain, ini juga menandakan bahwa apa yang terjadi pada wave C mungkin hanya sedikit di atas wave A, tapi bisa saja dianggap done alias selesai. Oleh karena itu, berarti kemungkinan yang sedang kita lihat secara keseluruhan di bagian ini adalah potensial dari double top. Kalau begitu, bisa saja terjadi penurunan lebih lanjut, tapi ya untuk mengalami ataupun mendefinisikan bahwa ini double top, maka masih panjang perjalanannya dan neckline akan ada di 4,10 yang berarti menandakan juga bahwa perjalanan untuk menuju areal ini masih cukup jauh, sehingga apapun bisa terjadi. Di tengah perjalanan bisa saja dia tiba-tiba rebound ataupun bahkan mulai kenaikan atau mungkin reversal, dengan catatan kalau misalkan data ekonomi jauh lebih kuat daripada perkiraan, atau dengan kata lain mungkin kebijakan tarif yang relatif friendly, yang artinya bisa saja diterima oleh semua mitra dagang. Nah, tapi kaitannya dengan hal tersebut tentunya belum tentu terlihat sempurna di grafik berikut. Pound sterling kalau teman-teman lihat saat ini dia mengalami penurunan, tapi coba kita lihat kalau misalkan dari status daily kita sempat meragukan atau ya mencurigai ya lebih tepatnya untuk potensi double top. Kemudian yang terjadi selama 2 hari terakhir ternyata dia gagal untuk turun di bawah level neckline atau areal yang kita curigai sebagai neckline. Anda bisa lihat penurunan kemarin 2 hari berturut-turut itu tertahan tepat di atas neckline. Artinya kesinggungan ataupun relasi dari apa yang terjadi sebelumnya terkait dengan uptrend yang mungkin tertunda, maka bisa dipastikan ini akan menjadi bullish rectangle berikutnya. Artinya masih ada potensi untuk tembus di atas 1.3600 sehingga kemudian dia akan berlanjut lebih tinggi. Kalau kita lihat dari proyeksinya, Fibonacci expansion 100% menunjukkan ada 1.3860-an. Tapi jangan terburu-buru, kelihatannya area tersebut belum akan disentuh, melainkan mungkin akan ada zona tengah yang mungkin kita harus waspadai. Oke, kalau lihat dari grafik 4 kurang lebih seperti ini, maka yang Anda bisa lakukan, pertama Anda bisa amati ini sebagai rectangle, kemudian yang juga
Yang juga kemungkinan mendukung adalah terkait dengan ini adalah bullish-nya, sehingga kemungkinan kita sebut dengan bullish rectangle, yang artinya seharusnya kita akan dapatkan kenaikan dan setinggi bagian tiang ini. Ya, hampir mirip dengan bullish flag ya. Nah, tapi catatan lain, kalaupun misalkan kita anggap atau kita asumsikan bahwa yang terjadi adalah dari pola ini dia bullish atau ya ascending, kemudian bagian ini dia kecenderungannya flat atau data. Jadi kita yang lihat di sini adalah ascending triangle walaupun tidak terlalu ideal. Atau Anda bisa manfaatkan areal yang terjadi di sini. Sebagai clue, ini juga masih tetap ascending triangle. Yang berarti kalau lihat dari pola pergerakan secara keseluruhan, maka yang kita lihat adalah semakin menyempit ke bagian atas dan akhirnya dia siap-siap untuk tembus bagian atas. Berarti untuk saat ini skenario buy jauh lebih ideal daripada sell. Setidaknya untuk saat ini. Sehingga untuk kemungkinan hari, harap hati-hati dengan 1.3580 ataupun 1.3600. Kalau itu tembus, Anda boleh pertahankan posisi buy, tapi kalau tidak tembus, waspada. Nah, sebaliknya, untuk reversal bearish, itu harus dipastikan dari penurunan di bawah trendline support. Yang ada di grafik keempat ini adalah kurang lebih 1.3480-an. Hampir sama dengan zona 23,6% seperti yang terlihat di gambar. Kalau misalnya ini tembus, Anda boleh switch atau menjadi sell. Kalau tidak, maka Anda masih tetap dominan buy. Sementara untuk crude oil, akhirnya yang terjadi adalah justru pola bullish megaphone yang sempat kita ragukan keberlangsungannya ternyata berhasil tembus. Sehingga kalau kita lihat di sini, harusnya kita masih akan lihat kenaikan sampai at least mungkin area $70. Berarti kembali lagi ke target awal waktu kita bahas di live streaming hari Senin ya. Posisinya sempat terganggu karena kemarin memang sempat turun. Dan penurunan tersebut walaupun sempat terjadi penurunan sampai $64, ternyata tidak langsung tembus. Dan bahkan disebutnya sebagai false breakout. Artinya di sini setelah terjadi pengusahaan, kemudian dengan sangat wajar dia pullback, dan akhirnya didorong naik dan bahkan lebih tinggi. Berarti untuk saat ini yang paling ideal adalah tetap melakukan buy dengan asumsi dia koreksi hanya terbatas sampai 61,8% dan lanjutkan naik ke 68,80 atau bahkan langsung ke level $70. Catatannya, kita belum bisa memastikan apakah dampak dari geopolitik tersebut akan lebih tahan lama atau hanya bersifat sementara. Saya ragukan dia akan konsisten karena kemungkinan untuk terjadinya serangan Israel ke Iran kemungkinan masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi waspada di akhir pekan itu perlu. Sehingga untuk opsi yang mungkin kan terjadi selama dia tidak tembus atau tidak turun di bawah $64 atau bahkan $65, maka kita pastikan ini adalah zona buy yang ideal dengan asumsi bahwa dia menargetkan area 70 atau bahkan sampai 72. Dengan catatan kalau di akhir pekan mungkin kita harus mengantisipasi terkait dengan serangan Israel tersebut. Nah, kemudian terakhir kalau kita perhatikan dari grafik emas. Di grafik ke-1 kemarin kita sempat membagi dua pola pergerakan, yaitu pertama di box atas dan juga yang kedua adalah box yang bawah. Box atas adalah area di atas 3332 yang kemungkinan akan menyasar ke target 3400-an. Sementara box bawah di bawah 3332 itu akan menyasar target 3270 ataupun 3260. Sampai kemarin kurang lebih yang tercatat sebagai level terendah itu tertahan di 3293. Anda bisa perhatikan di situ levelnya semakin tinggi, low-nya semakin tinggi. Bahkan termasuk kemarin pun tadi malam, meskipun kabar Trump itu sempat membawa kabar positif terhadap US dollar kemudian menekan kepada emas, Anda bisa lihat di sini penurunannya hanya relatif terbatas di 3319. Dan apa yang terjadi berikutnya? Yes, yang terjadi berikutnya adalah kenaikan dan inilah yang terjadi untuk skala berikutnya. Setelah dia terjadi penembusan dari resisten yang kita tunggu-tunggu selama 1 minggu terakhir, maka seharusnya ini adalah kesempatan dia untuk lanjutkan bullish. Dan berarti pula bahwasanya yang tadinya kita perkirakan inilah bearish flag, ini gagal total. Dikarenakan potensinya justru dia tembus resisten, bukan tembus supportnya. Oleh karena itu, kalaupun misalkan katakanlah geopolitiknya mereda dan tidak menjadi alasan untuk emas terdorong naik sebagai safe haven, maka kita kurangi faktor penyebabnya 1 poin, yaitu geopolitik. Nah, tapi kita masih punya 2 poin berikutnya. Artinya, kalaupun dia dianggap akan turun dengan cepat, maka estimasi saya adalah dia akan mentok di area merah ini, sehingga asumsi saya akan ada support kuat di 3320, 3325. Dengan demikian, Anda bisa incar buy di zona tersebut untuk memastikan dia kembali naik. Karena 2 poin yang terakhir, dia masih tetap mendukung bullish, yaitu ketidakpastian dari masalah tarif
Dan juga kemungkinan masalah data ekonomi yang kelihatannya data CPI kemarin cukup membantu dan belum direspon. Oleh karenanya, kalaupun misalkan kita asumsikan dua skenario, maka skenario pertama adalah pullback di zona ini. Ini akan menjadi zona buy Anda yang cukup ideal. Artinya setelah dia breakout, lalu kemudian dia pullback, maka ini adalah zona support yang kita perbarui. Berarti Anda tidak perlu lagi menunggu area 3340-an ataupun area 3345. Anda cukup menunggu kurang lebih di zona ini. Dan ini berarti skenario di 3360. Kalau terjadi swing low terakhir di 3360, maka Anda bisa pilih ini sebagai opsi buy pertama. Atau Anda bisa juga menggunakan level support kemarin yang saat ini menjadi support baru, sementara kemarin berperan sebagai resisten. Dan itu adalah area 3349. Berarti opsinya Anda bisa saja memilih 3349 ataupun 3345. Atau yang terakhir yang tadi kita sempat sebut, kalau misalkan ternyata dia muncul dengan sangat deras dan terkoreksi sampai 3320. Jadi 3 area ini sebagai alternatif buy. Bagaimana dengan sell? Opsi sell hanya diperkenankan kalau misalkan terjadi penurunan di bawah 3310. Dengan asumsi bahwa apa yang terjadi kemarin menggambarkan bahwa terlalu kuat bagian support tersebut, sehingga kalau itu ditembus berarti dia akan menekan lebih lanjut sampai teritori at least 3293. Dan nantinya kita akan tunggu terkait dengan laporan berikutnya terkait dengan data ekonomi.